Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A12 dari kelas pemrograman website A dengan saya yaitu Vira Andriani dengan NIM 1924101028. Perkenalkan, saya Anu Firdausi Putra, NIM 1924 Jadi, apa itu Venestram? Venestram merupakan aplikasi perpustakaan online yang membantu para pelajar untuk mendapatkan sumber belajar lain selain dari guru mereka, yaitu melalui media. Berikutnya yaitu pengaplikasian MVC. Jadi ini konsepnya MVC itu ada model, views, sama kontrol. Jadi dipisah kayak inheritance. Apa ya istilahnya? Object oriented programmingnya PHP. Web lah, bukan PHP. Jadi ini ada dua folder. Ini yang satu dapat diakses oleh pengguna atau user biasa, sedangkan yang satu tidak bisa diakses. Ini hanya bisa diakses oleh developer atau administrator dari web tersebut. Public ini berisi beberapa aset, CSS, image, JS, dan indeks ini indeks untuk awal masuk login. Ini ada app, ini berisi controllers. Controllers itu dipakai buat mengarahkan ke halaman mana, gitu. Ada core. Core ini isi dari proses dari beberapa controller kayak gini. Misal dia dipanggil, dia akan menampilkan views, beberapa views, terus viewsnya itu apa. Misal views login, dia akan menampilkan login. Kemudian dia juga bisa mengakses model, jadi bisa modelnya apa. Misal model untuk menampilkan jadwal atau jadwal terus library buku kayak gitu. Nanti akan meminta datanya ke kontrol dulu baru masuk ke model. Bisa masuk ke sini. Data model, profil, sama user model gitu. Kemudian ini ada views. Views ini berisi mockup atau halamannya, itu landing page halamannya. Sini ada banyak gitu. Kemudian bagaimana cara membatasi atau mengatur dua folder ini antara app sama public. Jadi saya pakai HT access ini untuk membatasi halaman mana yang dapat diakses oleh user. Selain itu dia tidak akan muncul. Contohnya begini, saya hapus pada project, saya hapus ya. Dia hanya akan menampilkan satu folder, padahal di sini ada dua folder, yaitu app sama public. Ini dibatasi pakai HT access supaya tidak masuk kemana-mana. Seperti itu. Nah, fitur selanjutnya yaitu fitur kedua, login dan register. Fitur login ini digunakan sebagai hak akses agar dari pengunjung website kami itu dapat masuk dan juga dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di website kami. Selain itu ada fitur register. Nah, register ini digunakan jika dari pengunjung website kami itu belum punya yang namanya akun sehingga mereka harus register terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita masuk ke codingannya. Nah, yang pertama itu kita masuk ke folder view. Nah, di sini kita membuat folder lagi yang namanya login. Nah, lalu ada file yang namanya index.php. Nah, di sini kita membuat HTML-nya untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk CSS-nya. Untuk CSS-nya kita mengambil dari public, lalu file CSS, lalu ada file awal masuk seperti ini. Lalu kita membuat bootstrap juga yang ada di file folder CSS-nya seperti ini. Lalu kita membuat ini PHP ini untuk menampilkan alert jika ada kesalahan penulisan. Nah, lalu ada kelas logo. Nah, ini untuk menampilkan logo dari Venestram sendiri. Lalu ada div class box, ini untuk menampilkan formnya, yaitu ada form inputan email dan juga password. Nah, lalu ada belum punya akun ini. Jika kita belum punya akun akan masuk ke dalam halaman register. Lalu ada untuk remember me atau cookie. Lalu ada button submit login. Nah, ini untuk tombol loginnya. Nah, setelah itu kita masuk ke register seperti ini. Untuk CSS dan juga bootstrap-nya sama. Lalu ada PHP ini untuk menampilkan alert juga sama. Jika ada kesalahan
untuk penulisan dari nama lengkap, email, password, dan juga repassword. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam modal, yaitu user model. Nah, user modelnya ini terdiri dari seperti ini. Nah, kita membuat kelas yang namanya user model yang isinya privat tabel user, lalu privat DB, lalu ada construct. Untuk kelas database-nya ini kita ambil dari kelas di folder database ini seperti ini. Nah, masuk lagi ke user model seperti ini. Nah, kita membuat public function untuk get user by ID, get user by username and password, lalu ada user login dan juga user register untuk memasukkan data ke dalam database. Ini untuk mengambil data dari database. Nah, ini untuk fitur selanjutnya, yaitu pengaturan akun dan juga pengaturan profil. Nah, lalu kita masuk ke dalam core-nya. Ini ada kelas app, lalu ada construct, lalu ada controller. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder controller. Nah, di sini kita masuk ke login, Nah, kita membuat kelas login extend controller. Nah, ini ada public function, yaitu index. Ini untuk session start. Nah, selanjutnya jika benar maka akan masuk ke dalam login. Selanjutnya ada login permission. Jika kita membuat cookie seperti ini, ada temnya 600, lalu ada header, location. Kita akan masuk ke dalam beranda. Jika salah akan login dan akan menampilkan alert kombinasi email dan password Anda salah. Lalu untuk register, cara kerjanya sama, ada register dan lain sebagainya. Seperti ini. Langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, login, ada email, password. Nah, kita masuk ke dalam register terlebih dahulu, seperti ini. Nah, kita coba kosongkan. Nah, maka akan menampilkan seperti itu. Nah, email tidak boleh kosong. Kita hapus. Kita masukkan. Nah, format email Anda salah, sehingga kita harus memasukkan format emailnya sesuai dengan kaidahnya. Bedakan, maka akan menampilkan seperti ini. Kita samakan, maka akan langsung ke login. Nah, seperti ini. Kita masuk passwordnya. Nah, kita masuk ke dalam ini, fitur beranda. Nah, selanjutnya ada fitur yang ketiga, beranda dan books. Nah, langsung saja ke codingannya. Kita masuk ke dalam folder views, lalu pilih folder beranda yang isinya ada file yang namanya index. Nah, di sini kita menggunakan CSS juga, yaitu CSS beranda. Lalu ada body, lalu ada seperti ini. Kita menggunakan grid. Seperti ini. Ada juga yang namanya footer. Nah, seperti ini footernya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam controller. Nah, kita pilih yang beranda. Nah, kita memasukkan jika dari tadi usernya itu sudah masuk, akan bisa masuk ke dalam beranda. Seperti itu. Nah, selain itu, untuk menampilkan yang namanya nama, data namanya. Nah, seperti ini, menampilkan namanya. Nah, sebelumnya kan sudah masuk, yaitu dengan namanya Vira Andriani. Seperti ini. Nah, di beranda ini ada slide seperti ini. Lalu ada rekomendasi untuk Vira ini, untuk Anda. Seperti ini. Lalu ada berdasarkan usia, ada berdasarkan jenis bukunya. Nah, jika kita masuk ke ini, kita klik. Nah, sebelumnya kita jelaskan untuk yang Dirnatan ini. Nah, kita masuk ke view. Untuk view-nya, yaitu ada di book-nya ini. Nah, seperti ini.
kan di dalam beranda tadi jika ada kita mengeklik gambar ataupun tulisan yang namanya Dear Nathan. Nah, ini ada base URL IMG. Nah, ini ada base URL. Nah, ini ada book. Kita akan menampilkan di booknya. Di websitenya akan menampilkan book. Nah, di dalam folder book ini ada indeksnya lagi seperti ini untuk menampilkan data-data dari bukunya, dari buku Dear Nathan. Selanjutnya di controller ada kita membuat yang namanya book lagi. Nah, sama ini untuk menampilkan data dari usernya tadi yang masuk itu namanya siapa. Selanjutnya setelah book tadi, kita jika mengklik bab yang ada di book tadi ada socket, bab socket ini. Nah, kita akan masuk ke dalam seperti ini, file HTML-nya. Lalu kita membuat controller juga yang namanya socket. Nah, kita membuat class socket. Sama cara kerjanya, kita harus menampilkan namanya tadi juga, lalu akan menampilkan socket dan indeks. Nah, seperti ini. Lalu kita klik Dear Nathan. Nah, akan menampilkan seperti ini. Lalu untuk Dear Nathan juga sama. Nah, coba kita kecilkan. Nah, ini sudah responsif. Sebelumnya itu di login juga sudah responsif. Lalu kita klik first socket. Nah, akan menampilkan isi dari soketnya itu seperti apa. Kita dapat membacanya, lalu ada terakhir dibaca. Next yaitu jadwal. Nah, untuk jadwal di sini kami hanya sekedar menampilkan ya dari MVC, dari view. Nah, ini dari controllernya. Jadi ketika jadwal ini dipencet jadwal, dia akan masukkan jadwal ke dalam metodenya. Nah, akan tersambung ke controller. Dari controller dia akan mengambil beberapa ID ini untuk ditampilkan di sini nantinya. Memberikan ID, kemudian akan masuk ke views. Ya, ini model nanti untuk mengambil data tadi, data profile. Kita masuk ke views, kita masuk ke jadwal. Nah, ini tahu tampilan ini, tampilan jadwalnya. Ada Senin sama Selasa. Dari pencet Selasa dia akan beralih ke halaman berikutnya. Jadwal 2 sama konsepnya, sama persis. Jadi dia akan mengambil data model user untuk menampilkan foto profilnya. Setelah itu akan diarahkan menuju ke jadwal 2. Nah, ini dia akan memasukkan di situ. Akan menampilkan halaman yang ada di jadwal 2. Berikutnya catatan. Jadi fitur catatan ini digunakan untuk istilahnya memfasilitasi pengguna untuk menyimpan buku apa yang akan dibaca dengan jadwal bacanya. Bisa di sini pengguna akan menambahkan buku ya, namanya Bumi. Baca tanggal berapa? Saya set tanggal 29. Sudah saya tambahkan. Dia akan masuk ke dalam sini. Setelah itu ini juga bisa diedit, sudah sama mau saya edit. Ini tinggal ganti aja Bumi, terus ganti bulan. Dan tanggalnya saya majuin tanggal 30, kita mundurin, kemudian edit. Saya akan menyimpan semua informasinya. Cara kerjanya seperti apa? Jadi saya silang dulu. Masuk ke catatan. Ini dari controller ya. Yang pertama, dia akan pas fungsi catatan ini dibuka, dia akan masuk ke model, kemudian mengambil semua data catatan berdasarkan ID dari pengguna. Ini ya catatan model. Nah, dia akan mengambil catatan. Nah, ini get all catatan. Nah, ini dia akan mengambil semua data yang ada di database dan ditampilkan di result chart. Return result-nya. Ya ini return. Kemudian setelah itu masuk ke user model buat mengambil user by ID-nya, ID usernya gitu.
Nah, ini user by ID. Kita mengambil data tersebut, kemudian melakukan return single. Single ini maksudnya data cuma satu, kok satu pakai single. Ini ada di database kalau nggak salah. Reset all, nah reset set sama reset single yang tadi. Kayak gitu. Setelah itu data tersebut akan ditambah ketika menambahkan data. Jadi ketika menambahkan data, yang pertama itu si sistemnya akan mengambil datanya dulu. Mana ya? Model tambah catatan. Kita akan mengambil data post dari views-nya dari ini. Catatan index. Kita akan mengambil ini metodenya ini apa itu namanya form itu dikirim ke sini untuk mengambil tanggal sama judul, kemudian di insert into ke ini ke database-nya, itu di execute. Ini di model ya, di execute, kemudian yang dari sini waktu tambah rokon. Nah di sini kita kan return ini berapa banyak data yang tadi itu di apa namanya di insert into ke database. Dia akan merubah nilai 0 menjadi 1. Nah, ketika nilai lebih dari 1, dia akan masuk ke ini. Dia akan kembali lagi ke catatan tadi. Ke indeks ini lagi. Kemudian langsung memasukkan ini. Menampilkan data baru yang barusan ditambahkan tadi. Dan untuk edit, nah untuk edit, dia akan mencet edit ya. Edit itu masuk ke catatan, dia akan mencet edit. Nah, edit. Kita mengambil ID lagi untuk memasukkan ke dalam ID-nya. Setelah itu kita mengambil model untuk catatannya, udah kita catatan ID. Nah ini untuk mengambil ini maksudnya apa itu namanya, nah ini untuk mengambil ininya judul buku sama tanggal baca yang ada di database dimasukkan ke dalam form. Udah pencet edit, update ini di sini, nah, edit. Setelah itu dimasukkan kemudian ditampilkan di edit di sini. Nah ini value-nya dimasukkan semua yang dapat dari database tadi, mulai dari judul, ID catatan, kemudian ada jadwal tadi ya. ID catatan ini maksudnya ID-nya nantinya akan ditampilkan jadi ini enggak ada. Dihapus, edit untuk mengambil ID catatannya. Setelah itu disimpan, dia submit masuk ke catatan update catatan update. Masih di catatan sini lah, catatan terus di update. Nah, di sini kita akan mengeksekusi catatannya di catatan model. Kita masih di sini, kita mengupdate semua datanya. Setelah itu disimpan, dan kemudian dia akan kembali ke indeksnya, ke indeks awalnya sini. Dia akan merubah data ini kemudian. Nah, selanjutnya ada fitur yang keenam, yaitu pengaturan profil dan pengaturan akun. Nah, di pengaturan profil ini kita dapat memasukkan data diri kita dan juga data diri dari pendidikan kita. Lalu ada pengaturan akun yang di sini yaitu kita saat login itu kita dapat ubah emailnya, lalu nama lengkapnya dan juga passwordnya. Nah, langsung saja masuk ke dalam codingannya. Kita masuk ke view, lalu kita masuk ke profil terlebih dahulu, folder profil yang isinya index. Nah, di sini ada form-form. Nah, ada form seperti ini yang ada NIS, NIMAPIL, nama panggilan, kota lahir, dan lain sebagainya. Lalu ada juga footer. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kita masuk ke folder akun. Nah, ini di sini ada email, nama lengkap, dan juga password. Lalu kita mengubah passwordnya itu seperti apa. Selanjutnya yaitu di user model, kita menambahkan
set profile ID, dan juga update user. Nah, ini untuk mengupdate akunnya, yaitu email, password, dan nama. Lalu ini ada set profile ID. Nah, ini untuk menambahkan atau mengupdate dari ID profile yang ada di user, ID user. Nah, ini di tabel user. Nah, lalu kita membuat profil model. Nah, ini untuk menampilkan atau menambahkan atau mengubah atau menyimpan. Nah, ini menyimpan data dari profilnya. Seperti ini. Ada get profile. Nah, ini untuk mengupdate profilnya. Jika mengupdate profile. Nah, ini untuk sebelumnya kita harus menambahkan data profilnya seperti ini. Nah, lalu kita juga menambahkan di controller ini untuk menambahkan akun. Nah, seperti ini. Menambahkan alert juga. Lalu kita juga menambahkan profile juga seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tampilannya. Nah, kita klik pengaturan akun. Nah, di sini kita dapat mengubah nama lengkap, alamat email, password, dan juga repasswordnya. Nah, kita mengubah saja Vira Andriani Putri. Nah, ini kita tetap saja. Lalu passwordnya kita ubah. Nah, kita harus memasukkan passwordnya juga. Nah, jika beda, save. Password dan password yang dimasukkan berbeda. Nah, lalu kita coba juga yang alamat emailnya ini jika penulisannya salah. Nah, ini format email yang Anda masukkan salah. Jadi kita harus masukkan itu sama. Lalu passwordnya kita samakan. Kita ubah seperti apa, terserah. Lalu save. Nah, selanjutnya akan menge-save di usernya. Nah, ini berganti menjadi Putri yang sebelumnya hanya Vira Andriani. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke pengaturan profil. Nah, pengaturan profil ini kan sebelumnya masih kosong. Nah, seperti ini ID profilnya kan masih 0. Nah, sehingga kita harus menambahkan dari data diri dan juga data pendidikan. Ya, kita isi yang ada bintangnya ini karena wajib. Masukkan terserah. Kita boleh pilih 2 atau 3 atau semuanya itu juga boleh. Nomor HP-nya 08. Lalu jenisnya yaitu perempuan, umum, mahasiswa, belum menikah. Lalu pekerjaannya mahasiswa, alamatnya terserah. Nah, pilih kotanya juga terserah. Tapi seharusnya ini sesuai dengan KTP, kartu identitas yang berlaku, seperti itu. Lalu kita isi ini Jalan Kalimantan. Lalu pilih kotanya Jember, Jawa Timur, kelasnya atau semester kita masuk ke 4. Lalu sistem informasi kita klik save. Nah, seperti ini. Nah, sehingga di dalam usernya ini akan berubah ID profilnya. Nah, menjadi 27. Kita masuk ke tabel profil. Nah, di sini sudah masuk yang kita masukkan. Nah, jika kita mengubah atau mengupdate dari datanya kita dapat memasukkan terserah. Nah, kita save. Nah, akan mengubah langsung. Di sini juga akan mengubah. Nah, seperti ini. Nah, lalu jika kita logout, lalu kita masuk ke dalam
profil atau akunnya, kita juga akan sudah disuguhkan dengan data-data kita. Nah, sehingga kita dapat langsung mengubahnya tanpa kita menulis lagi. Nah, seperti ini. Nah, fitur selanjutnya yaitu logout. Langsung saja. Untuk logoutnya, di dalam setiap dari view-nya ada indeks, untuk akun, beranda, books, dan lain sebagainya ini, di dalamnya sudah ada yang namanya logout, yaitu keluarkan akun. Nah, semuanya itu sudah ada untuk tampilannya. Nah, lalu kita membuat di controller untuk logout. Nah, seperti ini. Kita membuat class logout, lalu public function logout, lalu ini jika masih login, lalu ada session unset, lalu ada destroy ini untuk mengeluarkan, lalu mengeset cookie-nya menjadi dikurangi. Nah, lalu header-nya ini akan masuk ke dalam halaman login. Gitu, langsung saja. Contohnya kita masuk ke beranda. Nah, klik beranda. Nah, itu bisa ada keluarkan akun, jadwal juga ada akun, catatan juga ada, sudah ada keluarkan akun. Nah, ini untuk logout. Profilnya juga sudah ada, pengaturan akun, profil, dan sudah ada. Kita klik keluarkan akun. Nah, maka akan kembali ke login ini. Nah, ini sudah ada responsifnya. Nah, begitu atas penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.